Bidang biru ini adalah batas dari perumahan yang akan kalian kerjakan. Misalkan demikian. Sedangkan yang berwarna abu-abu, jalan rayanya. Pada perumahan ini ada 3 klaster. Misalkan 3 klaster ini ya. Ada namanya A, B, dan C. Nah, sekarang kita mulai mencantumkan saluran-saluran drainasenya. Setiap klaster akan mempunyai saluran drainase di sekelilingnya. Jadi setiap tepian klaster selalu ada saluran drainasenya. Nah, contoh yang klaster A ini ada 4 saluran drainase. Bagaimana dengan yang berbentuk letter L ini? Nah, ini sama, sekelilingnya harus ada 1 saluran. Jadi yang letter L ini akan ada 6 saluran. Lalu kenapa ini yang persegi, yang klaster C ini hanya memiliki 3 saluran? Karena 1 saluran lagi atau belakang klasternya nempel dengan tembok batas perumahan sehingga tidak perlu ada saluran di belakang. Jadi cukup 3 saluran. Langkah selanjutnya adalah memberi nama saluran. Nah, misalnya pada klaster A ini punya 4 saluran, maka setiap saluran diberi nama A1, A2, 3, 4. Pemberian nama bisa searah jarum jam atau melawan arah jarum jam. Jadi tetapkan salah satu, dibuat konsisten. Nah, begitu juga untuk klaster B, ada 6 saluran, maka ada B1 sampai dengan B6. Klaster C ada 3 saluran, maka namanya adalah C1, C2, dan C3. Ini adalah layout lengkap dari jaringan drainase. Nah, tugas yang Anda kumpulkan kemarin harusnya seperti ini. Jadi ada klaster dengan saluran-saluran drainasenya, lalu ada nama salurannya, dan juga ada outlet, yaitu bulatan warna hitam dengan huruf X di tengah, seperti yang ada di sebelah kanan bawah. Minggu ini kita akan membuat skema jaringan, yaitu alur aliran alami, alur air, dari satu saluran ke saluran berikutnya sehingga akhirnya masuk ke dalam outlet. Jadi outlet itu adalah pembuangan terakhir dari sebuah perumahan. Dimulai dari klaster A yang memiliki 4 saluran. Nah, dari klaster A ini ada A1, A2, A3, A4. Bagaimana cara membawa 4 saluran ini ke outlet? Kita mulai yang paling jauh dulu, yaitu saluran A1 masuk ke A2, saluran A4 masuk ke saluran A3. Usahakan setiap saluran akan menempuh jarak terpendek mencapai outlet. Jadi jangan sampai seperti ini. Saluran A3 masuk ke A1, masuk ke A2. Nah, itu terlalu panjang. Nah, untuk masuk ke dalam outlet, semua saluran dari klaster A harus masuk ke salah satu saluran di klaster B. Cara memindahkan air dari klaster A ke klaster B itu menggunakan kurung-kurung. Jadi tambahkan kurung-kurung. Kita mulai yang paling jauh dulu, yaitu saluran A1 masuk ke A2, saluran A4 masuk ke saluran A3. Cara menggambarkan skemanya adalah berikut ini.
Pada klaster B, saluran berawal dari B2 masuk ke B1, lalu berakhir di B6. Sementara saluran B3 akan masuk ke B4, lalu berakhir di B5. Nah, ini salah satu contoh bahwa B3 masuknya ke B4. Kalau B3 masuk ke B2, maka saluran B3 akan berjalan lebih panjang. Saluran C3 akan masuk ke saluran C2, lalu berakhir di gorong-gorong kedua yang menghubungkan klaster C dengan klaster B. Sementara saluran C1 akan langsung masuk ke gorong-gorong kedua. Cara menggambarkan skemanya adalah berikut ini. Tugas berikutnya adalah Anda membuat skema jaringan berikut ini, serta menyempurnakan layout yang sudah Anda kumpulkan dengan panah-panah arah aliran dan juga gorong-gorong jika diperlukan, sebagaimana slide berikutnya. A few moments later. Saluran penerima yang lain adalah saluran pembawa yang lain adalah berdasarkan skema jaringan, maka gorong-gorong diklasifikasikan sebagai saluran pembawa karena hanya membawa atau menampung satu klaster yang sama. Saluran pengumpul yang lain adalah daerah layanan. Pada tugas drainase ini terdiri dari dua, yaitu luas tanah dan luas jalan. Pada minggu ini kita akan menghitung luas tanah, yaitu berdasarkan luas klaster akan ditampung oleh setiap saluran drainase.
Saat hendak menghitung luas tanah untuk setiap saluran drainase, diperlukan klasifikasi saluran. Nah, untuk menghitung saluran penerima, contohnya adalah A1 yang hanya menampung dan mengalirkan satu saluran saja, yaitu setengah dari klaster A. Jadi yang dihitung hanya setengah, karena anggapannya bahwa saluran A1 hanya menampung air hujan dari setengah klaster A. Setiap saluran pembawa akan melayani satu klaster utuh, dengan anggapan bahwa seluruh air hujan yang turun di klaster itu akan ditampung seluruhnya oleh saluran pembawa. Contoh adalah A2. A2 menampung saluran A1, yaitu setengah klaster A, ditambah saluran A2 yang juga menampung setengah klaster A, sehingga total yang ditampung oleh saluran A2 adalah satu klaster A. Saluran B5 adalah saluran pengumpul, yang sama halnya dengan penampung dua saluran pembawa. Nah, dua saluran pembawa itu menampung masing-masing satu klaster utuh, sehingga B5 itu menampung seluruh hujan dari klaster C dan klaster B. A few moments later. Perhitungan luas jalan sama halnya dengan perhitungan luas tanah, yaitu memerlukan klasifikasi saluran. Kita mulai dari saluran penerima. Contohnya kembali menggunakan saluran A1. Saluran A1 menampung air hujan di sepanjang saluran A1, sehingga luas jalan pada saluran A1 adalah setengah kali lebar jalan kali panjang saluran A1. Contoh untuk saluran pembawa menggunakan saluran A2. Luas jalan A2 sama dengan setengah lebar jalan dikalikan dengan panjang jalan A1 ditambah panjang jalan A2 itu sendiri. Pada dasarnya perhitungan luas jalan adalah setengah kali lebar jalan dikalikan seluruh panjang saluran, yaitu jumlah panjang saluran dari semua saluran yang masuk ke dalam saluran pembawa maupun saluran pengumpul. Maka untuk contoh saluran pengumpul kita gunakan saluran B5. Luas jalan saluran B5 sama dengan setengah kali lebar jalan ditambah penjumlahan dari panjang saluran dari C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5.